Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabi wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Para sahabat Galatama, Garbarata, Gajah Mada, dan Liga 2 dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pengantar hidup. Di tutorial pembelajaran yang ke-9 ini, kita akan memasuki materi definisi hidup 2 dalam subtopik perbandingan istilah. Apa dan bagaimana perbandingan istilah? Mari kita sama-sama simak video tutorial pembelajaran berikut. Definisi hidup adalah keterangan singkat yang menggambarkan makna dari perkataan hidup. Maksud dari perkataan hidup. Di awal sudah dikatakan bahwa hidup adalah alternatif. Hidup adalah perhambaan diri atas satu pilihan ilmu. Bisa pilihan ilmu yang khair atau pilihan ilmu yang syar. Bisa pilihan ilmu yang hak atau pilihan ilmu yang batil. Sehingga definisi hidup adalah secara umum pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, Al-Quran menurut sunnah Rasul, ini satu pilihan. Dan atau dengan ajaran-ajaran selain Al-Quran menurut sunnah Rasul. Nah, ini juga satu pilihan, yakni menurut sunnah sayatin. Dan secara umum, orang yang berpandangan dan bersikap hidup demikian disebut mukmin. Jadi baik yang berpandangan dengan Al-Quran maupun dengan selain Al-Quran secara umum disebut mukmin. Namun secara khusus ialah pandangan dan sikap hidup dengan ajaran Allah, Al-Quran menurut sunnah Rasul, maka ini dinamakan iman yang hak. Dinamakan nur menurut sunnah Rasul. Dinamakan 012. Dan orang yang demikian dinamakan mukmin yang hak.
atau mukmin saja. Artinya mukmin yang objektif dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Sebaliknya pandangan dan sikap hidup dengan ajaran-ajaran selain Al-Quran menurut sunnah Rasul, yakni menurut sunnah Sayatin, ialah iman batil atau kufur. Dan orang yang demikian dinamakan mukmin batil atau kafir. Ya, jadi iman batil ini sama dengan zulumat menurut sunnah Sayatin. Dibawa kepada seket sama dengan 132. 012 itu rangkap 3. 01A2, 012, 01B2. Sudut 0 ini melambangkan Allah sebagai perancang dan pemasti kehidupan. Qadir, ya. Sedangkan sudut 1 adalah pola, yaitu kenyataan hidup Nabi Muhammad sebagai bentuk contoh, uswatun hasanah, sebagai pola. Sudut 1A itu adalah ilmu, Al-Quran sebagai imam. Kemudian 01B2. Ya. Sudut 1B ini adalah kenyataan hidup mukmin, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad sebagai idola. Jadi kenyataan hidup mukmin yang objektif dengan Al-Quran menurut sunnah Rasul, yang oleh Nabi Muhammad disebut jannah. Ya. Kemudian sudut 2 adalah sudut kenyataan alam, baik organis, biologis maupun gaya, yang tergantung kepada Allah. Inilah 012. Jadi 012, 01B2, 01A2, 012. Dan ini segitiga hidup. Satu contoh ya. Rumput ini milik Allah. Arit juga satu kenyataan alam ya. Ini milik Allah, tergantung kepada Allah. Ilmu nyabit rumput juga dari Allah. Ilmu membikin arit juga dari Allah. Bagaimana memperlakukan rumput diberi contoh oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itulah 01B2, 01A2. Sehingga 012 semua milik Allah. Semua tergantung kepada Allah. Ya. Baik berpikir maupun bergerak semua tergantung kepada Allah. Itulah 012. Kemudian 132 itu sama dengan zulumat menurut sunnah Sayatin. Ya. Yang peristilahannya ya, bisa istilah kafaru, dari kafara yakfuru. Istilahnya kufur. Ya. Jadi istilah kafara yakfuru kufran artinya berpandangan dan bersikap zulumat dan berlaku negatif terhadap ajaran Allah. Ya. Ada yang berpandangan dan bersikap zulumat tapi pasif, ya, tidak berlaku negatif. Kalau kafara yakfuru itu berpandangan dan bersikap zulumat menurut sunnah Sayatin dan berlaku negatif terhadap ajaran Allah. Ya. Secara umum sama dengan kadzaba, ya. Jadi kadzaba maupun kafara secara umum sama artinya. Berpandangan dan bersikap dengan 132. Artinya kafara dan kadzaba secara umum sama dengan 132. Namun nanti istilah kadzaba yakdzibu kadzban, kadzaba yukadzibu takdziban, ya, secara khusus sama dengan mendustakan ajaran Allah dengan jalan mengaduk-aduk atau melacur ajaran Allah menurut sunnah Rasul sehingga membentuk model ketiga.
yang dalam istilah surat Fatihah sama dengan maghdub. Dalam surat Baqarah sama dengan wa minan nasi, yang beralamat dari Allah, ya. Nah, padahal bikinannya sendiri dengan motif sepiring nasi. Nah, kafara ini adalah kelanjutan dari kadzaba. Ya, sehingga kafara ini nanti sama dengan maling. Memaling ajaran Allah hingga menjadi penemuan, ya, atau ciptaannya sendiri dalam bentuk batil. Nah, maka kafara ini sama dengan dalin. Selanjutnya istilah syirkun. Jadi pertama kafara, kedua kadzaba, yang ketiga istilah syirkun. Istilah syirkun sama dengan model ketiga, sama dengan aduk-adukan, ya, dalam arti sempit, ya. Sama dengan kadzaba dalam arti khusus. Kemudian juga istilah walla atau tawalla. Walla itu sama dengan berpaling, sama dengan menyeleweng, ya. Ya, walla atau tawalla sama dengan kafara, sama dengan zalin, ya. Yaitu yang menyalahgunakan zulumat menurut sunnah syariatin maupun yang mengaduk-adukan nur zulumat menurut sunnah syariatin. Ini kedua-duanya sama-sama menyelewengkan, ya, kalau secara umum. Cuman secara khusus wala ini adalah sama dengan kafara. Kalau secara umum, ya, baik aduk-adukan maupun dalil sama-sama menyelewengkan. Istilah lain nanti muncul adalah munafik dan mudzabdzabin. Yang bermuka dua, ya, itu sama dengan yang model ketiga. Ya. Nanti muncul lagi istilah murtad. Itu juga sama, ya, yang model ketiga. Muncul lagi istilah izin, ya, muhtiin anil yamin wa anis shimali izin. Ini yang ibarat bunglon. Nah, ini juga model ketiga, munafik dan mudzabdzabin, ya. Nah, demikian sebenarnya peristilahan yang berhubungan dengan definisi iman. Demikian tutorial pembelajaran tentang perbandingan istilah sudah kita simak bersama. Terima kasih bahwa para sahabat sudah menyimak materi tadi dengan penuh perhatian. Sebagai refleksi dan tindak lanjut untuk mengukur tingkat kepahaman para sahabat terhadap materi yang sudah diberikan, maka mohon tanggapi hal-hal berikut. Yang pertama, bagaimana perbandingan istilah kafara, kadzaba, dan tawalla? Yang kedua, istilah apa saja yang termasuk model ketiga? Dan yang ketiga, adakah hal yang belum sahabat pahami? Jika ada, apa itu? Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ar, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwal hakimul khabir. Sampai jumpa di tutorial pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.